Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham yang lagi disukai bandar, naik 75% seminggu. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, saya akan membahas 4 saham yang menghasilkan kenaikan dan penurunan signifikan selama 1 minggu terakhir, yaitu UNVR, EMTK, BABP, dan BBRI. Sebagai informasi, video ini merupakan satu topik baru di channel Baca Saham, di mana saya membahas saham yang mengalami kenaikan dan penurunan terbesar sepanjang 1 minggu. Rencananya, video seperti ini akan diupdate 1 minggu sekali. Dengan mengevaluasi pergerakan harga seminggu terakhir, diharapkan bisa membantu Anda untuk membuat proyeksi ke depan, apalagi bagi mereka yang menganut konsep trading. Video ini murni dibuat berdasarkan grafik, tanpa melihat fundamental, kinerja keuangan maupun valuasi. Harus diingat bahwa video ini bukan rekomendasi, dan setiap penjelasan yang saya bahas tidak ada jaminan kebenarannya. Apabila mengikuti video ini, Anda bisa profit, tapi bisa juga rugi. Selalu disclaimer on, dan risiko investasi ditanggung Anda sendiri. Saham pertama, Unilever Indonesia. Saham ini dibuka dengan angka 5.775 pada hari Senin 31 Mei. Di hari Jumat ditutup pada angka 5.650, artinya turun minus 2,16% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 5.650 sampai 6.000. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sale UNVR adalah sebagai berikut. 1 KZ dengan harga 5.752, 2 CS dengan harga 5.801, 3 CC dengan harga 5.765. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi penjualan saham UNVR dengan harga di atas 5.752. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat UNVR ada di angka 5.425 dengan resisten 5.850. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy UNVR di angka 5.425. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang saham ini sepanjang minggu berjalan, tidak ada informasi yang disampaikan. Kedua, Elang Mahkota Teknologi. Saham ini dibuka dengan angka 2.380 pada hari Senin 31 Mei. Di hari Jumat ditutup pada angka 2.270. Artinya turun minus 4,62% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 2.270 sampai 2.420. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sale EMTK adalah sebagai berikut. 1 BK dengan harga 2.351, 2 CP dengan harga 2.303, 3 TP dengan harga 2.320. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi penjualan saham EMTK dengan harga di atas 2.303. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat EMTK ada di angka 2.150 dengan resisten 2.400. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy EMTK di angka 2.150. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang saham ini sepanjang minggu berjalan, tidak ada informasi yang disampaikan. Ketiga, BBRI. Saham ini dibuka dengan angka 4.130 pada hari Senin 31 Mei. Di hari Jumat, ditutup pada angka 4.340. Artinya, naik 5,08% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 4.110 sampai 4.390. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy BBRI adalah sebagai berikut. 1 YU dengan harga 4.291, 2 ZP dengan harga 4.263, 3 KZ dengan harga 4.327. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi pembelian saham BBRI dengan harga di atas 4.263. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat BBRI ada di angka 4.150 dengan resisten 4.450.
Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah Best Buy BBRI di angka 4.150. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya, dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang saham ini sepanjang minggu berjalan, tidak ada informasi yang disampaikan. Keempat, BABP. Saham ini dibuka dengan angka 168 pada hari Senin 31 Mei. Di hari Jumat, ditutup pada angka 294. Artinya, naik 75% dalam satu minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 166 sampai 294. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy BABP adalah sebagai berikut. 1 YB dengan harga 284, 2 NI dengan harga 275, 3 SQ dengan harga 272. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi pembelian saham BABP dengan harga di atas 272. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat BABP ada di angka 84 dengan resisten 294. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah Best Buy BABP di angka 84. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang saham ini sepanjang minggu berjalan, tidak ada informasi yang disampaikan. Demikianlah pembahasan pada video ini. Semoga memberikan pemahaman kepada kamu semua. Sebagai informasi, harga yang disebutkan mengacu dari data histori statistik ataupun grafik. Tidak ada analisa fundamental atau valuasi yang dilakukan, sehingga saya tidak menentukan saham itu baik atau buruk secara fundamental. Video ini murni membahas peningkatan dan penurunan terbesar selama seminggu berdasarkan harga saham dengan tidak melakukan filter secara fundamental. Untuk itu, selalu utamakan analisa sebelum mengambil keputusan. Seperti biasa, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham punya 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analyst report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di bawah ini ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi, keinginan orang benar akan diluluskan. Thank you.